Shalom, pada saat ini kelompok kami yaitu kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Injil dalam seni musik, ritual, dan tradisi lokal. Kita masuk pada pendahuluan. Indonesia adalah bangsa yang diberkati Tuhan dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Dalam upaya melestarikan budaya, teologi memiliki peran penting melalui proses inkulturasi dan kontekstualisasi antara Injil dan kebudayaan. Nah, untuk mencapai proses ini, gereja dipanggil untuk memberitakan Injil dalam kehidupan dan budaya masyarakat. Penyatuan antara Injil dengan budaya tidak berarti meniadakan kritik terhadap budaya itu sendiri, melainkan membantu mengembangkan dan mentransformasikannya menjadi lebih baik. Selain itu, kontekstualisasi dan inkulturasi tidak hanya berlaku bagi budaya dominan, tetapi juga bagi budaya kelompok minoritas atau terpinggirkan. Gereja dipanggil untuk memastikan bahwa Injil mampu menjadi terang dan garam bagi semua budaya, sehingga kelompok marginal tidak merasa rendah diri atau malu terhadap identitas budayanya. Bersamaan dengan itu, Injil juga berperan membebaskan semua budaya dari unsur-unsur jahat yang menindas dan merusak kemanusiaan. Dengan kata lain, kontekstualisasi adalah pertemuan antara Injil dan budaya, di mana Injil berfungsi untuk menerangi dan memurnikan budaya, dan bukan sebaliknya. Kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, pengertian Injil. Injil dalam bahasa Yunani yaitu Evangelion, yang berarti kabar yang baik. Dalam Perjanjian Baru, artinya yaitu kabar atau berita tentang Allah yang menegakkan pemerintahannya dan menyelamatkan manusia. Pemberitaan Injil dapat berarti memberitakan tentang Yesus Kristus dan keselamatan Allah yang terwujud dalam Yesus Kristus. Kemudian, seni musik. Seni musik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan suara untuk mengungkapkan perasaan dan menyampaikan pesan tertentu. Untuk itu, musik bisa digunakan untuk mengungkapkan atau mengekspresikan berita baik tentang Yesus Kristus melalui musik yang indah dan yang menyentuh. Kemudian ritual. Menurut Brian Turner, ritual adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan dalam upacara dan berhubungan dengan keyakinan terhadap adanya kekuatan atau wujud yang bersifat supranatural. Ritual selalu memiliki kaitan dengan kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa sebagai sumber pertolongan. Kemudian tradisi. Clifford Geertz memandang tradisi sebagai suatu sistem simbol yang memberikan makna terhadap berbagai tindakan manusia, termasuk tindakan yang bersifat religius. Injil dalam bentuk musik adalah cara untuk menyampaikan berita baik tentang Yesus Kristus melalui seni musik yang indah dan menyentuh. Dalam tradisi Kristen, musik dianggap lebih dari sekadar hiburan, melainkan juga sebagai alat spiritual dengan makna teologis yang dalam. Musik memungkinkan orang untuk mengekspresikan iman, harapan, dan kasih mereka kepada Tuhan dengan cara yang kreatif dan mengunggah perasaan. Di Indonesia, khususnya di Manado, seni musik memiliki peranan unik dalam menyampaikan Injil. Musik Manado terkenal karena keharmonisan yang indah, energinya yang tinggi, dan ekspresi sukacita yang ada di dalamnya. Lagu-lagu rohani Manado seperti Torang Semua Ciptaan Tuhan, Yesus Pokok Anggur yang Benar, dan Baku Bantu mencerminkan semangat Injil yang menekankan kasih, persaudaraan, dan kolaborasi antar umat. Lirik-liriknya seringkali menggunakan bahasa lokal sehingga membuat pesan Injil lebih dekat dan mudah dipahami oleh masyarakat sekitar. Dengan demikian, seni musik memiliki posisi penting dalam menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Melalui musik, pesan mengenai kasih, pengampunan, dan keselamatan dalam Yesus Kristus dapat menyentuh hati manusia lebih
dalam dibandingkan kata-kata biasa. Musik Manado adalah salah satu contoh yang jelas tentang bagaimana Injil bisa tumbuh dan berkembang dalam budaya lokal tanpa menghilangkan nilai rohaninya. Kita masuk pada Injil dalam ritual. Ritual dalam suatu budaya dapat menjadi alat dalam menanamkan nilai-nilai Injili. Misalnya ritual Matada yang berasal dari Toraja. Ritual ini dilaksanakan setahun sekali sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur atau membali puan serta memohon berkat kesejahteraan. Ritual Matada, warisan budaya Aluk Todolo, yang masih dipertahankan oleh masyarakat Tumban Datu, awalnya bertujuan untuk menyembah leluhur dan memohon berkat yang bertentangan dengan ajaran Kristen. Praktik ritual ini melibatkan aturan ketat dan sesajian khusus, serta keterlibatan aktif warga Kristen yang bahkan menyesuaikan jadwal gereja. Ketegangan antara budaya dan iman Kristen diatasi melalui pendekatan teologis kontekstual yang mendialogkan budaya dengan Injil. Injil berperan penting dalam mengubah pemaknaan ritual, seperti pandangan pendeta Dharma Padadi yang memaknai Matada sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas kehidupan generasi pendahulu. Hasilnya tercipta budaya yang berbalut iman Kristen, di mana ritual adat tetap dilestarikan dengan pemaknaan yang selaras dengan ajaran Injil, mengubah fokus dari penyembahan leluhur menjadi syukur kepada Tuhan. Selanjutnya, di pembahasan Injil dalam tradisi lokal. Kami kelompok mengambil contoh dari Sangihe Talaut, yaitu Masamper. Masamper adalah bentuk seni vokal tradisional yang berasal dari masyarakat etnik Sangihe Talaut dan telah ada sejak sebelum masuknya pengaruh agama Islam maupun Kristen. Ciri khas utama dari seni ini adalah mebawalase atau nyanyian berbalas-balasan, yaitu tradisi di mana para peserta, baik secara individu maupun kelompok, saling menyanyikan lagu secara bergantian. Masamper, yang dikenal pula sebagai bentuk nyanyian dalam ibadah gereja, memiliki peranan penting dalam kehidupan rohani masyarakat. Istilah ibadah sendiri berasal dari kata abodah dalam bahasa Ibrani dan ebdu dalam bahasa Arab, yang bermakna sebagai bentuk pengabdian dan penghormatan kepada Tuhan. Kita masuk pada kesimpulan. Injil dalam kebudayaan lokal memiliki hubungan yang saling memperkaya bila ditempatkan secara kritis. Injil berperan sebagai terang yang memurnikan budaya, sedangkan budaya menjadi wadah untuk mengekspresikan iman Kristen.